Selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Sanas Tairus akan menemani Anda, berikut berita selengkapnya. Informasi pertama, generasi kedua imigran Indonesia di Amerika Serikat seringkali dihadapi satu tantangan, menguasai bahasa ibu mereka di kampus terkenal University of Pennsylvania. Kelas bahasa Indonesia dimanfaatkan anak-anak imigran Indonesia untuk mengasah kemampuan bahasa Indonesia mereka yang semakin memudar. Hari kemerdekaan di Amerika Serikat. Ini adalah presentasi mahasiswa kelas bahasa Indonesia pemula di University of Pennsylvania. Makanan adalah bagian. Jack dan Arnaf adalah dua mahasiswa S1 keturunan Indonesia yang tengah mengambil kelas bahasa Indonesia ini. Saya berasal dari Jakarta, tapi semua keluarga on his side dari China. Chindo, yeah. Chindo. I lived in Jamaica my whole life. So, I mean, like, most of my culture is Jamaican. I guess, like, some parts of it are Indonesian. To be fair, like, it's Indian either way. Like, I'm either Indian in Jamaica or Indian in Indonesia. So Kelas ini adalah satu dari 50 bahasa minoritas yang diselenggarakan oleh University of Pennsylvania di Philadelphia dan diajar oleh Citra Wardani yang mengajar lewat program pertukaran Fulbright Foreign Language Teaching Assistant. Aku juga ketemu murid-murid yang fun banget mereka belajarnya, dan aku punya hubungan yang dekat sama mereka, not as teacher gitu, tapi lebih kayak mentor, kayak kakak gitu kalau buat mereka. Jadi iya boleh, coba. Metode yang diajarkan Citra menekankan ke pembicara sehari-hari yang dirasa akan lebih bermanfaat untuk para mahasiswa ini untuk berinteraksi dengan warga Indonesia. Like the foremost point of the class is to learn how to speak with Indonesians, not worry about formal or informal. Just like get it out there and just keep speaking the language. And I feel like that's honestly the best way to learn. Like we also go to we went to restaurants together, we know to order food. Suka makan nasi goreng, pretty basic. Tapi saya juga suka makan ayam gulai dan makanan Padang lain. Dari 1 sampai 10, skill bahasa Indonesia kalian berapa? 4. 4 juga. Mayoritas mahasiswa kelas bahasa Indonesia di kampus ini tumbuh dan besar dengan orang tua asal Indonesia. Namun, justru kesulitan untuk berkomunikasi aktif dalam bahasa ibu mereka. Seperti curhatan Zora dan Timothy yang masuk di kelas bahasa Indonesia tingkat lanjut yang diajarkan oleh Citra. Saya ambil kelas ini untuk bisa lebih lancar bahasa Indonesianya karena saya ngomong bahasa Indonesia sama mami papiku. Ya saya juga kesel kalau nggak tahu gimana bisa ngomong di Indo, karena saya suka ngomong tentang banyak science related things. University of Pennsylvania berada di kota Philadelphia yang dikenal memiliki konsentrasi diaspora Indonesia yang tinggi, termasuk para mahasiswa yang bersekolah di sini. Kepiawaian bahasa Indonesia imigran Indonesia generasi kedua umumnya memudar, namun budaya dan nilainya masih tetap bertahan. Mungkin kalau untuk yang orang tuanya orang Indonesia itu masih lumayan dekat ya, jadi mereka bisa relate kalau misalnya orang Indonesia bahasa basinya itu straightforward banget ya, nanya udah punya pacar, udah gede ya masih inget tante nggak ya, kalau kayak gitu mereka ngerti. Cuman mereka juga paham kalau waktu orang Indonesia misalnya kasih pendapat suka muter-muter nih ngomong, tapi kalau lagi bahasa basi straightforward banget. Bagi para murid Citra, belajar bahasa Indonesia tak sekadar mengejar nilai, namun juga untuk kembali mengenal dan mempertahankan budaya kampung halaman orang tuanya. Dari Philadelphia, Randy Wicaksana, VOA. Informasi selanjutnya, kebanyakan restoran halal di Amerika Serikat menyajikan hidangan Timur Tengah atau Asia Selatan. Sebuah restoran Afghanistan di Arlington, Virginia dimiliki diaspora Indonesia yang juga merangkap sebagai kepala koki. Memang kebanyakan restoran halal di Amerika menunya menyajikan makanan Timur Tengah dan negara-negara Asia Selatan, seperti Afghanistan dan Pakistan.
Arlington Kebab, restoran dengan makanan Afghanistan, koki utamanya warga Indonesia sekaligus bagian dari pemilik restoran. Jadi Mas Indra ini juga salah satu pemilik juga dari Arlington Kebab ini. Terus ini kan makanan Afghanistan. Iya. Nah ini kita lihat dapurnya sedikit ya, ngintip ya. Boleh. Silakan. Jadi emang ciri khasnya itu kan seperti kayak sate ditusuk pakai besi ya? Iya, pakai besi. Nah, jadi ya kalau apa itu makanan di tempat kita kan apa itu kayak sate pakai bambu, pakai bambu tusuk gitu ya. Cuma kalau di sini kalau kabab ya itu kita pakainya yang kayak besi gitu. Menurut pendirinya, Susan Clementi, sejak dibuka tahun 2012 silam, restoran bertekad menyajikan makanan segar, halal, dan sehat. You know, all the Middle East food is very fresh Mediterranean food, very similar, just a little difference where we have more spices. While we're cooking the food, we're gonna in Pakistan food, we're gonna add the peppers, or fresh peppers or dried peppers with the food. But in Afghani food, we do not do that. We give it on the side. My kids only eat good food. They don't eat cheap food. They don't eat fast food. My children have been raised on homemade food by me or my mother. So if I'm not cooking or my mom's not cooking and they want something delicious and healthy and flavorful and tasting like homemade, we come here. Restoran berada tidak jauh dari ibu kota Washington DC dan saat Ramadan adalah waktu yang lebih sibuk bagi restoran. Dari Arlington, Virginia, Irfan Ihsan dan Alam Burhanan, VOA. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Permainan video melesat pertumbuhannya selama pandemi. Bahkan menurut perusahaan analisa pasar video game Newzoo, sekitar 2,9 miliar orang, lebih dari sepertiga penduduk dunia, pernah bermain video game selama tahun ini. Pada saat yang sama, produksi perangkat keras video game tak selancar sebelumnya. Sebelum tiba di sebuah gudang tak jauh dari Boston, negara bagian Massachusetts ini, perangkat keras video game, tepatnya controller yang bisa terhubung ke ponsel, melalui perjalanan panjang lebih dari 17.000 kilometer. We do the design work here, and with a team in Taipei. We create the tool that does the plastic, we create the PCB, and all of this is assembled in various different contract manufacturers in Southeast Asia, and then it comes to one point in just north of Shenzhen, where it's final assembled and packaged. It's then put onto pallets, loaded into containers, and then it is shipped via Hong Kong direct here. Seperti banyak produk elektronik lain, gangguan rantai pasok akibat pandemi menekan industri pembuatan controller mainan video. Harga sewa kapal kontainer misalnya meroket dibandingkan tahun sebelumnya. This time last year, I remember being extremely upset that I was being charged somewhere between $3,500 for a 40-foot container to get here. Now, if they ask you for $20,000, you ask where do I sign, where do I pay? It's crazy. Gangguan jalur pasok mulai terasa pada Juni dengan dimulainya produksi agar bisa mengejar pemasaran di AS memasuki puncak musim belanja akhir tahun. 今年10月份之后，我们会认为说疫情其实差不多慢慢就控制住了。但是到现在来讲的话，这个就是新的毒株又出现之后，就是我们其实也还是比较担心，会不会又再像之前那样这个反复。Perangkat lunak permainan video alias video game itu sendiri akhirnya mengalami lonjakan penjualan selama pandemi karena banyak konsumen mencari pelarian positif saat harus banyak di rumah saja. Tapi gangguan rantai pasok akibat pandemi ini dan juga keterbatasan bahan baku esensial seperti chip semikonduktor
akhirnya mengganjal produksi perangkat keras, termasuk diantaranya controller hingga juga konsol video game. Semua memerlukan waktu untuk pulih ke level semula. It's an entire system. It's a very interdependent, connected system. So if one piece is not working as well, that will cascade and affect the other pieces. It's also why there's no quick fixes. There's been efforts, for example, to increase activity in Los Angeles and Long Beach, but if you don't have the inland transportation capacity there, this really won't accomplish much. Konsultan retail pasar NPD Group mencatat penjualan konsol video game melemah pada November dibandingkan tahun lalu. Meski minat tetap tinggi, keterbatasan stok menjadi alasan sebagian gamer menunda pembelian. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, warga di Malawi di Afrika Timur menyebut masuknya mobil listrik dan ini terlihat dari meningkatnya permintaan yang melampaui perkiraan. Tapi munculnya kendaraan listrik di jalanan kota-kota besar Malawi belum diikuti dengan penyediaan infrastruktur stasiun pengisian daya yang memadai. Perusahaan rintisan Sky Energy Africa memperkenalkan kendaraan listrik atau EV di jalanan kota Blantyre pada bulan September. Pendiri dan direktur pengelola perusahaan ini, Shiso Thompson, mengatakan kendaraan listrik akan membantu para pengemudi kendaraan bermotor di Malawi menghemat biaya yang biasanya dipakai untuk bahan bakar dan perawatan. EVs does not have internal combustion engine. It means no oil, no plugs, no filters to be regularly changed. So these maintenance costs add up to a certain amount. So by cutting those, you are saving. Kendaraan listrik ini mulai bermunculan di jalanan kota terbesar kedua di Malawi ini. Menurut Thompson, permintaan akan mobil listrik melampaui perkiraan. The first 30 days after the launch, we have received over 1,000 inquiries on the EV, and in the same space, we have managed to complete over 10 orders of the EV. This means a positive development and a fertile environment for the EVs business model. Menurut Thompson, permintaan ini sebagian disebabkan karena pemerintah Malawi menghapus biaya masuk untuk kendaraan tanpa emisi, sehingga harganya menjadi lebih murah bagi konsumen. Namun sejumlah mekanik di Malawi masih ragu tentang mobil listrik. We have welcomed those cars, but not 100% fully. There is a lot of challenges which we can face concerning these electric motor vehicles. For instance, like how are we going to service these cars? Because we need to be trained as well. Namun Thompson mengatakan kendaraan listrik lebih mudah diservis oleh para mekanik yang biasa menangani perawatan rutin, seperti mengganti kampas rem, ban, dan peredam kejut. And when it comes to the battery pack, the energy storage system, the battery management systems, as well as the inverter and the motor, these are special, is a special segment of our field, so it will be done by us. Menurut Thompson, mereka berencana memberikan pelatihan teknologi EV kepada lebih banyak teknisi di seluruh Malawi. Sementara pemilik mobil listrik merasa senang karena tidak perlu lagi mengantre panjang di pompa bensin. When you follow technology, the world is on here. I can easily plan when to go or where to go because I don't need to go at the filling station to fuel my car. Untuk saat ini, warga masih mengisi mobil listrik mereka di rumah karena Malawi belum memiliki stasiun pengisian daya. Namun menurut Thompson, pihaknya sedang bekerja sama dengan operator SPBU dan pusat perbelanjaan untuk memasang pengisi daya mobil listrik di seluruh Malawi. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia.
Informasi selanjutnya, pemirsa, program pemberian makanan bergizi bagi anak sekolah juga dilaksanakan di Malawi dengan dukungan Badan Pangan Dunia PBB. Dalam program ini, bahan pangan dipasok petani setempat sehingga selain menghasilkan peningkatan gizi para siswa, juga memberikan pemberdayaan ekonomi bagi para petani. Pili Rane Kuate adalah petani kecil di distrik Zomba di Malawi bagian selatan. Menurutnya, sekitar 5 tahun lalu, ia mulai mendapatkan lebih banyak uang dengan menjual hasil panennya langsung ke sekolah dasar setempat dibanding menjualnya ke tengkulak. Sika umene wanithandizaso ndapeza nawo ziweto monga ng'ombe ziwiri ndazipeza kuchokera ku msika umenewo zimene zikundithandiza pa kumpanga komanso ku zinthu zosiyana-siyana palibe vuto lina lililonse. Pili Rani menjadi bagian dari program Pangan Dunia PBB untuk pemberian makanan sekolah dari hasil budidaya setempat. Sejak upaya percontohan tahun 2012, program ini telah berkembang untuk mendukung lebih dari 800.000 siswa dan 35.000 petani di 11 distrik di seluruh Malawi. Provides farmers with reliable markets for up to 200 school days annually, boosting incomes and resilience, and it promotes dietary diversity, offering school children meals with ingredients from Malawi's 6 food groups. Para donor yang mendukung inisiatif ini antara lain Norwegia, Uni Eropa, Prancis, dan Islandia. Menurut para siswa, inisiatif ini lebih baik dibanding program pemberian makan sebelumnya yang hanya menyediakan satu jenis makanan. Nthawi ya soya yo timadya pha soya khakha pano pa homegrown litangobwera tikumadya pha ngaiwa pena kumati phikira futali mpunga mangungu pena mati pasa mbatata yo sakaniza ni masamba. Program Pangan Dunia mengatakan inisiatif ini telah membantu meningkatkan kehadiran siswa di sekolah dari 77% menjadi 92% dan mengurangi ketidakhadiran siswa karena alasan kesehatan sebesar 11%. Tapi di beberapa sekolah, seperti sekolah dasarnya Cenda di distrik Sanje, tantangannya adalah keterlambatan pasokan. We use the smallholder farmers that lack a lot of resources, and because of that the food comes to our school maybe with 2 or 3 days late. World Food Program mengatakan mereka sedang mengatasi masalah keterlambatan pasokan dengan membeli bahan makanan dari para petani di koperasi-koperasi di sekitar sekolah. Menurut para petani, inisiatif ini telah membantu mereka mendapatkan penghasilan yang cukup untuk membangun rumah. Sementara bagi para siswa, program ini menjanjikan masa depan yang lebih sehat dan cerah. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Setelah pensiun menjadi dokter di Los Angeles, Max Wirjo pindah ke Las Vegas dan beralih menjadi pebisnis. Bersama istrinya, pasangan diaspora ini membuka klub jazz dengan konsep berbeda. Tak hanya menampilkan musisi jazz berkelas, tapi juga menyajikan makanan Jepang. I'm the kind of person who dares to make mistake. Jangan takut berbuat salah. Demikian prinsip Max Wirjo, pensiunan dokter di Los Angeles yang kemudian beralih menjadi seorang pebisnis di Las Vegas, Nevada. So we moved to Las Vegas because I like entertainment world. I'm a city person. I like nightlife, or you call it. Nightlife in the sense of entertainment, music, especially music, the business, the music, the restaurant, the culinary experience. Bersama istrinya Angie, pasangan diaspora Indonesia ini memutuskan membuka Maxon Jazz setelah sebelumnya sempat membuka klub jazz di Surabaya dan Bali yang terpaksa ditutup karena terkena imbas pandemi. So we just make a plan. I have to find a place. Once I find a place, a strategic place, and not too far from the strip, it's only 10 minutes from the strip, and then we have to remodel it because I want to have a jazz club with the caliber of the jazz club in New York or Paris or London, those kind of club. I want to even better than them. Walau tak memiliki banyak pengalaman bisnis di bidang entertainment, Max berani merintis Maxon Jazz akhir 2020 dengan perencanaan yang matang.
ia menciptakan wow factor untuk menarik pengunjung dengan mengubah gedung bekas restoran menjadi sebuah klub jazz yang tak hanya menyajikan musik, tapi juga makanan berkualitas. And Angie, my wife, happens to like Japanese food. I like it too, but I'm not fussy about food. I could eat anything. So I said, well, maybe we should have sushi and jazz. Nobody has that concept. Konsep yang jarang ditemui dalam sebuah klub jazz ini ternyata disambut positif pengunjung. I've never been to a place that has both, that has the jazz and the Japanese food. I love the combination. It's very cool. Awalnya menyajikan musik jazz mainstream, Max mulai menampilkan jenis musik jazz lain seperti Latin, Prancis, R&B, dan pop yang dapat menarik pengunjung muda. Menurutnya, mencari musisi jazz berkualitas bukan sebuah tantangan karena ada banyak musisi berkelas di kota yang memang hidup dari industri hiburan. Patrick Hogan dengan trionya merasa senang dapat tampil di Maxon Jazz. And we really like it here. You know, it's routinely the crowds are very good here. They're invested in the music. They're very open to hearing things besides the songs that everybody knows the most, which is very gratifying. And you wouldn't get that everywhere. But we love it here. Sambil terus mengembangkan Maxon Jazz, Max juga bercita-cita membawa musisi dari Indonesia untuk tampil bermain di klubnya ini. What I want to do is I want to bring the talent, the hidden talent, or the people who's not famous yet, the talent, and try to bring it here. And I have the venue, I have the tools to bring them. Yeah, that was my goal. Thank you. Dari Las Vegas, Nevada, tim VOA. Baik pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Saksikan informasi lainnya di Berita Nasional TV. Saya Saras Kairus beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.